Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna Farida. Saya berasal dari kelas Arsitektur A dengan NIM 2002-1150-2016. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah teori arsitektur. Yang pertama yaitu materi 2 pertemuan 4 yang membahas tentang paradigma dalam berteori arsitektur. Yaitu yang pertama, paradigma, mitos, dan kosmologi. Anton Becker dalam bukunya Kosmologi dan Ekologi Filsafat tentang Kosmos sebagai rumah tangga mengatakan, kosmologi menyelidiki dunia sebagai suatu keseluruhan. Menurut dasarnya, kosmologi bertitik pangkal pada pengalaman mengenai gejala-gejala dan data-data. Akan tetapi, gejala-gejala dan data-data itu tidak ditangkap dalam kekhususannya, tetapi langsung dipahami menurut intinya dan menuntut tempatnya dalam keseluruhan dunia. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan kosmos atau alam semesta. Sesuai dengan penjelasan Romo Mangunwijaya, kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau pencipta atau pemimpin ataupun dewa-dewa, juga berdasarkan alam semesta dengan alasan-alasan seperti untuk keselamatan ataupun untuk alasan menghormati atau menyelaraskan diri. Contoh penerapan paradigma mitos dan kosmologi pada bangunan yaitu Kota Terlarang Beijing, Cina. Kemudian yang kedua ada paradigma estetika. Estetika pada awalnya merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, tetapi dalam perkembangan kemudian membuat estetika tidak lagi hanya bercorak filsafat, tetapi sudah berkembang lebih luas. Pendapat yang sangat berpengaruh namun saling bertentangan perihal pengungkapan keindahan adalah pandangan dari sudut teori objektif dan teori subjektif. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Vitruvius yang menyebutkan firmitas, utilitas, dan venustas, serta teori golden section yang menekankan keindahan terletak pada proporsi dan keseimbangan serta keselarasan. Penerapan paradigma estetika pada bangunan yaitu Gereja Gotik Notre Dame, Paris. Kemudian ada paradigma Renaissance. Langgam Renaissance dalam arsitektur muncul pada era Renaissance atau pembaharuan yang diawali setelah revolusi humanis, dengan landasan berpikir bahwa manusia mempunyai kedudukan sejajar, sejalan dengan pola pikir pada masa Renaissance, sebagaimana dikemukakan di atas. Konsep arsitekturnya mengacu kepada prinsip-prinsip garis horizontal dengan menanggalkan vertikalisme yang merupakan konsep arsitektur gotik. Kendati dalam era Renaissance ada pergeseran pola pikir dalam konsep arsitekturnya, namun paradigma estetika tetap mendominasi perwujudannya. Contoh penerapan paradigma Renaissance pada bangunan yaitu The Cathedral of La Seu Urgell, Spanyol. Kemudian ada paradigma sosial. Arsitektur sebagai suatu karya kesenian hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas. Berbeda dengan karya seni lukis atau seni patung yang bisa terlahir hanya dengan usaha satu orang seniman saja. Untuk melahirkan karya arsitektur diperlukan selain arsitek, juga ahli-ahli teknik lain, industri bahan, sekelompok pelaksana, teknologi, dan lain-lainnya. Oleh karenanya, patutlah dikatakan bahwa arsitektur adalah pengejawatahan dari kebudayaan manusia, atau dengan kata lain arsitektur selalu dipengaruhi kebudayaan dan masyarakatnya. Penerapan paradigma sosial pada bangunan
Contohnya seperti pada bangunan Candi Borobudur di Yogyakarta. Kemudian ada paradigma rasional. Paradigma rasionalisme diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalis adalah orang yang menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Penerapan paradigma rasional pada bangunan yaitu Hotel Sao Clement 1944. Kemudian ada paradigma kultur. Kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah bahwa makna lingkungan di dalamnya membantu komunikasi sosial antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Jadi lingkungan melalui ruang dan makna mencerminkan pengaturan komunikasi, sebab komunikasi merupakan faktor penting bersifat temporal dan dapat dianggap pengaturan waktu. Waktu bisa masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Bangunan yang menerapkan paradigma kultur yaitu Crockett House at Paraguay. Kemudian ada paradigma postmodern. Paradigma postmodern, pada masa postmodern banyak paradigma yang muncul. Sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya dan ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Paradigma-paradigma tersebut disebutkan dalam buku Theorizing a New Agenda for Architecture oleh Kat Nesbitt. Bangunan yang menerapkan paradigma postmodern yaitu Basket Building in USA. Kemudian yang kedua, pada materi 3 pertemuan 5 yang membahas tentang analogi. Analogi terdiri dari beberapa analogi, yaitu yang pertama analogi matematis. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa ilmu hitung dan geometri merupakan dasar penting bagi pengambilan keputusan dalam arsitektur. Mereka yakin bahwa bangunan yang dirancang menurut bentuk-bentuk murni dan angka-angka primer atau lambang akan sesuai dengan tatanan alam semesta. Penerapan analogi matematis dalam bangunan yaitu Masjid Al-Isyraq di Bandung. Kemudian ada analogis biologis. Membangun adalah proses biologis, membangun bukanlah proses estetis. Teori arsitektur yang didasarkan atas analogi biologis mempunyai dua bentuk, yang satu sangat umum dan memusatkan perhatian pada hubungan antara bagian-bagian bangunan atau antara bangunan dan ronanya. Mengikuti rintisan Frank Lloyd Wright, hal ini umum disebut sebagai organik. Bentuk lain dari analogi ini yang lebih khusus disebut biomorfik, yang memusatkan perhatian pada proses pertumbuhan dan kemampuan pergerakan yang berkaitan dengan organisme. Contoh penerapan analogi biologis pada bangunan yaitu di Green School Bali. Kemudian ada analogi romantik. Ciri pokok dari arsitektur romantik adalah bahwa ia bersifat mengemban. Ia mendatangkan atau melancarkan tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Ini dilakukan dengan dua cara, dengan menimbulkan asosiasi atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan. Bila menggunakan asosiasi, rancangan romantik akan mengacu kepada alam
baik dalam bentuk rona alam maupun dalam bentuk proses alami seperti pembusukan masa lalu, tempat-tempat eksotis, benda primitif, atau asosiasi masa kanak-kanak. Contoh penerapan analogi romantik pada bangunan yaitu Company Art Center atau CAC. Kemudian ada analogi linguistik. Analogi linguistik mengandung pandangan bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari 3 cara, yaitu model tata bahasa. Model tata bahasa yaitu arsitektur ada kalanya dianggap terdiri dari unsur-unsur kata yang ditata menurut aturan tata bahasa dan sintaksis yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu cepat memahami dan menafsirkan apa yang disampaikan oleh bangunan tersebut. Kemudian ada model ekspresionis. Dalam hal ini, bangunan dianggap sebagai suatu wahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikapnya terhadap proyek bangunan tersebut. Kemudian model semiotik. Semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda. Suatu penafsiran semiotik tentang arsitektur menyatakan bahwa untuk bangunan merupakan suatu tanda penyampaian informasi mengenai apakah ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Contoh analogi linguistik pada bangunan yaitu pada monumen nasional. Kemudian ada analogi mekanik. Penegasan Le Corbusier bahwa rumah adalah sebuah mesin untuk dihuni, memberikan contoh penggunaan analogi mekanik dalam arsitektur. Keterangannya dan kegunaan-kegunaan lain dari analogi menganggap bahwa bangunan seperti mesin seyogyanya hanya menyatakan apa sesungguhnya mereka dan apa yang mereka lakukan. Seyogyanya relevan dalam bentuk gaya. Sebuah bangunan modern harus setia pada dirinya sendiri, tentunya tembus pandang dan bersih dari kedustaan atau hal-hal sepele untuk menyesuaikan dengan dunia mekanisme dan pengangkutan cepat. Contoh penerapan analogi mekanik pada bangunan yaitu gedung IKEA. Kemudian yang ketiga ada materi 4 di pertemuan 7, yaitu konsep-konsep dalam arsitektur. Yang pertama yaitu ada analogi. Analogi adalah sarana yang paling sering digunakan untuk merumuskan konsep. Analogi mengidentifikasi hubungan harafiah yang mungkin di antara benda-benda. Sebuah benda diidentifikasi dan mempunyai semua sifat khas yang diinginkan, dan dengan demikian ia menjadi model untuk proyek yang ada. Sampai timbulnya gerakan modern dalam paruh pertama abad ke-20, para klien dan arsitek mempunyai anggapan yang sama bahwa semua arsitektur agung dunia sudah diciptakan. Tugas arsitek adalah menetapkan bangunan yang telah ada, mana yang menjadi model yang tepat untuk bangunan baru yang akan dirancang. Contoh penerapan analogi pada bangunan yaitu Sydney Mosque by Lionel T. Suren. Kemudian ada metafora. Seperti analogi, metafora atau kiasan mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda, tetapi hubungan-hubungan ini lebih bersifat abstrak ketimbang nyata. Perumpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan untuk mengungkapkan suatu hubungan. Metafora dan perumpamaan mengidentifikasi pola hubungan sejajar, sedangkan analogi mengidentifikasi hubungan harafiah yang mungkin. Contoh penerapan metafora pada bangunan yaitu Busan Opera House by Oda. Kemudian ada hakikat. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang lebih rumit menjadi keterangan-keterangan gamblang yang ringkas. Hakikat mengandung pengertian-pengertian ke dalam aspek yang paling penting dan intrinsik dari benda yang dianalisis. Suatu pernyataan tentang hakikat sesuatu juga dapat merupakan hasil penemuan dan identifikasi akar-akar suatu pokok persoalan. Contoh penerapan hakikat pada bangunan yaitu pada Monumen Nasional by Frederick Silaban.
Kemudian ada tanggapan langsung dan pemecahan masalah. Tidak semua konsep menangkap hakikat suatu proyek. Tidak pula semua konsep melambangkan fungsi semua kegiatan dalam suatu bangunan. Konsep dapat dikembangkan sekitar persoalan-persoalan yang lebih problematis yang sering dengan gamblang diidentifikasi dalam program bangunan. Sementara banyak arsitek membanggakan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah seorang klien. Hanya beberapa saja yang sesungguhnya menjadikan pendekatan pragmatis sebagai pemberi semangat yang kuat, dan banyak perancang seenaknya menghindari menggarap masalah yang ada sementara berusaha menjadi kreatif. Contoh dari penerapan tanggapan langsung dan pemecahan masalah pada bangunan yaitu Dubai Sustainable City by Sir Norman Foster. Kemudian ada cita-cita. Berbeda dengan golongan-golongan konsep yang terdahulu yang mengemukakan bahwa arsitek memperhatikan bagian dalam masalah atau pada suatu masalah yang serupa untuk mengemukakan konsep-konsep yang tepat. Konsep yang ideal adalah konsep yang dibawa para arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Bila para arsitek membawakan konsep yang tepat pada proyek, mereka dipuji karena kejeniusannya. Bila pilihan mereka tidak tepat, ia menjadi pro konsepsi dan kewenangan dasarnya dipertanyakan. Konsep yang ideal mengemukakan aspirasi-aspirasi dan cita-cita tertinggi sang arsitek. Contoh penerapan cita-cita pada bangunan yaitu di China Central Television Headquarters by Rem Koolhaas. Demikianlah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.